إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسول. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Kitabul Jami', yang mana kita telah sampai kepada pembahasan hak yang kelima, fa idza marida fa'udhu. Apabila engkau mendapati saudaramu yang dalam keadaan sakit, maka hendaklah engkau untuk menjenguknya. Yang mana beberapa pembahasan telah kita lalui, dan di sini kita akan membacakan atau menyebutkan di antara penjelasan para ulama yang berkaitan dengan beberapa faidah ataupun manfaat untuk orang yang menjenguk. Ya, ketika dia menjenguk saudaranya yang sakit, maka hakikatnya manfaat atau faidahnya itu baik bagi yang sakit maupun bagi yang menjenguk sama-sama mendapatkan faidah dan manfaatnya. Tentunya secara umum dijelaskan oleh para ulama, faidah atau manfaat untuk orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, yang pertama adalah tentu dia akan mendapatkan pahala yang banyak, khairan kathiran, ya, sawaban aziman. Dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan didapatkan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, dia akan senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Kenapa? Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, ya, dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur, karena dengan itu dia akan berpikir dan memikirkan, oh, ternyata memang nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Orang baru mendapatkan nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa tatkala dia tertimpa sakit. Nah, makanya salah satu hikmah bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka akan menjadikan dia semakin bersyukur atas nikmat kesehatan yang dia rasakan. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, kita telah banyak mengetahui, bahkan kita sering mendengar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
selalu menyampaikan bahwasannya kesehatan adalah kenikmatan yang sering banyak manusia melupakannya. Nah, contohnya apa jemaah sekalian rahimakumullah? Dengan nikmat kesehatan itu seharusnya menjadikan dia berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Menjadikan dia tidak patah semangat untuk mengerjakan kebaikan. Apalagi meninggalkan kewajibannya sebagai seorang mukmin. Nah, makanya jamaah sekalian rahimakumullah, Allah memberikan kita kenikmatan kesehatan itu nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Iya, karena nikmat kesehatan ini kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu darinya. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu yang luang, waktu yang kosong. Nah, maka akan kita dapati jemaah sekalian, sebagian besar saudara-saudara kita badannya sehat walafiat. Bahkan kalau dia berdiri lama akan mampu. Namun ketika disuruh sholat, uyuhnya bukan main. Berdirinya seakan-akan di atas kepalanya itu ditaruh beban 100 kg. Atau bahkan bisa lebih mungkin. Nah, tapi kalau disuruh ngangkat-ngangkat yang lain, tahu aja. Ya, misalnya orang yang nge-gym, mengangkat berapa kilogram itu mereka kuat. Ya, bahkan berjalan dari rumahnya ke tempat gym itu sungguh sangat mampu. Tapi imbah ia datang ke masjid atau langgar, ngalihnya bukan main. Nah, ngalihnya bukan main. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kadangkala yang diperiksa itu bukan kesehatan badannya, tapi hatinya jemaah sekalian rahimakumullah. Artinya hatinya belum digerakkan oleh Allah, belum mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Maka kita jemaah sekalian rahimakumullah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan taufik untuk bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Apalagi kita bisa menghadiri majelis ilmu. Ya. Kemudian juga banyak orang yang memiliki kesehatan, nikmat kesehatan dan waktu luang. Akan tetapi sangat disayangkan nikmat kesehatan tersebut, kemudian waktu yang luang tersebut tidak mereka manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah, memperbanyak amal-amal soleh. Makanya Nabi SAW, wa khudh min sihhatika qabla saqamika. Maka manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakit. Jadi sebelum datang sakit itu, maka kita maksimalkan nikmat kesehatan yang Allah berikan itu agar lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Jangan sampai ketika seseorang tertimpa sakit, kemudian dia pada saat itu baru mengingat Allah. Masih mendingan kalau ada orang yang sakit dia masih mengingat Allah. Tetapi kalau dia saat sakit, malah dia cenderung berburuk sangka kepada Allah. Ya kenapa ya? Kenapa Allah memberikan saya sakit yang bertubi-tubi ini? Ya, dia lupa ketika dia sehat pada saat itu dia tidak memanfaatkan kesehatannya tersebut untuk beribadah. Tapi ketika Allah memberikan ujian dia sakit, dia mengeluh atas hal tersebut. Nah, kalau kita bahasa kasar kan orang ini adalah orang yang tidak tahu malu. Ya, senantiasa di dalam hatinya berburuk sangka kepada Allah. Padahal sekali lagi jamaah sekalian, ketahuilah yang harus ada di dalam pikiran kita, di dalam benak kita ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menggolimi hambanya sedikit pun. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kalaupun apa yang menimpa kita, kesulitan, ya, kemudian sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, maka itu bagian dari takdir Allah, bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita terima enggak ujian tersebut? Ya, makanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Maka akan kami uji mereka dengan dua hal, ya, kejelekan, keburukan, dan kebaikan. Itu kejelekan dan keburukan itu sebagai cobaan yang Allah berikan kepada
hamba-hambanya. Ya, keburukan dan kebaikan itu fitnah, cobaan bagi kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan. Makanya orang yang mukmin yang beriman kepada Allah, maka apapun yang menimpa mereka, maka mereka akan menerimanya dengan lapang dada. Boleh jadi itu adalah Allah ingin atau sedang menguji keimanan seorang hamba. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, intinya jangan banyak mengeluh ketika Allah menimpakan kita ujian apapun. Ya, begitu pula ketika kita diberikan nikmat, jangan lupa untuk senantiasa mengingat Allah. Kadang-kala orang ketika dia jatuh dalam kesusahan, dia pada saat itu baru dia mengingat Allah. Tetapi ketika dia dalam keadaan senang, banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, malah menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi faidah manfaat yang akan kembali kepada orang yang sakit, ya. Jadi ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit, maka apa yang akan dirasakan oleh orang yang sedang sakit tersebut, ya, yang sedang kita kunjungi itu. Maka hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Nah, lihat, perhatikan kata beliau, musibah, ya, musibah yang menimpamu, yang membuatmu kembali kepada Allah, ya. Tuqbilu biha 'ala Allah, ya. Musibah yang menimpamu itu yang membuatmu kembali kepada Allah itu lebih baik, khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa berzikir, mengingat kepada Allah. Subhanallah. Perhatikan ungkapan beliau ini jemaah sekalian. Ya, lebih baik kita jamaah sekalian rahimakumullah ditimpa sebuah musibah apapun yang Allah berikan, namun ternyata musibah itu membuat kita zikrullah, membuat kita tuqbilu biha 'ala Allah, menjadikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat kita kembali kepada Allah apabila kita ditimpa musibah. Itu khairun laka, kata Ibnu Taimiyah, lebih baik itu, ya. Lebih baik kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan musibah itu kita akan kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bila dibandingkan bi nikmatin tunsika dzikrullah. Namun, ya, jangan sampai engkau diberikan kenikmatan, namun ternyata kenikmatan itu membuatmu lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan sampai ketika kita diberikan kenikmatan apapun, misalnya, termasuk nikmat kesehatan misalnya. Jangan sampai nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah. Jangan sampai. Begitu juga nikmat, misalnya wajah yang dimana orang, ya, terpukau dengannya. Nah, jangan sampai dengan wajah tersebut menjadikan dia sombong, ya, akhirnya meremehkan orang lain. Tidak ada yang bunga sekota Banjarbaru ini kecuali ulut, misalnya. Kata siapa? Masih ada yang bunga lagi? Tidak, coba periksa. Nah, kalaupun sekiranya, oke, dia paling bunga sekota Banjarbaru. Nah, terus kira-kira apa yang diuntungkannya? Nah, apakah kira-kira semuanya akan menyukainya? Tidak juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, makanya jangan sampai, hati-hati ketika dia membanggakan dengan sesuatu hal tersebut. Ya, jangan sampai suatu ketika atau suatu saat Allah akan mengambil. Ya, karena hakikatnya apa yang ada pada diri kita itu merupakan milik Allah dan hanya dititipkan kepada kita. Ya. Nah, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, ingat musibah yang Allah berikan kepada kita, ya, itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dengan musibah tersebut akan membuat kita lebih dekat kepada Allah ketimbang diberikan kenikmatan lalu kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata,
Laula mahinud dunya wa masaibuha la asaba al-'abda min adwa'il kibri wal 'ujbi wal far'anati wa qaswatil qalbi ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, jika bukan karena ujian-ujian, kemudian musibah-musibah dunia, ya, la asabal 'abda min adwa'il kibr, maka seorang hamba itu akan ditimpa penyakit-penyakit sombong, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jika bukan karena ujian-ujian dan musibah-musibah dunia, maka seorang hamba itu akan ditimpa penyakit-penyakit sombong. Ya. Kemudian wal ujbi wal far'anati, ujub, kemudian kezaliman sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, wa qaswatil qalbi, ya, dan hati yang keras. Ya. Jadi kalau dia tidak ditimpa ujian-ujian dan musibah tentang dunia, maka seorang hamba itu tidak akan ditimpa penyakit sombong, ujub, dan kezaliman serta hati yang keras. Kenapa? Ya, ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Ya. Karena penyakit-penyakit tersebut sebab kebinasaannya cepat atau lambat. Ya. Orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang memiliki kezaliman seperti kezaliman yang dilakukan Fir'aun dan hati yang keras, dan tentu penyakit tersebut akan menjadikan kebinasaan pada orang tersebut, entah cepat ataupun lambat. Ya. Kemudian, famin rahmati arhamir rahimin ay yatafaqqadahu fil ahyani bi anwa'in min adwiyatil masaib takunu hamiyatan lahu min hadhil adwa. Ya. Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang adalah Allah Subhanahu wa taala memberikannya sesekali waktu berbagai obat-obat dalam bentuk musibah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, nih harus dipahami oleh kita. Jadi di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala ini kata dulu, fa min rahmati arhamir rahim. Ya. Di antara bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya itu adalah tidak melulu dalam arti diberikan kebaikan. Ya. Tetapi ada bentuk lain yang Allah berikan kepada seorang hamba sebagai bentuk rasa kasih sayangnya adalah dengan Allah memberikan ujian dan cobaan. Nah, jadi ternyata jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesekali waktu berbagai obat-obat dalam bentuk musibah yang menjadi imun baginya, ya, takunu hamiyatan lahu min hadhil adwa. Ya, bentuk musibah itu yang menjadi imun baginya dari berbagai penyakit. Makanya jamaah sekalian, kalau seseorang itu memahami takdir Allah, ya, berupa takdir yang baik, al-imanu, ya, bil qadri khair wa syarr, beriman terhadap takdir Allah entah yang baik maupun yang buruk. Kalau mereka beriman ini dengan sesungguh-sungguhnya, maka tidak akan ada orang yang berburuk sangka kepada Allah jemaah sekalian. Ya. Tidak akan ada seseorang itu berani berburuk sangka kepada Allah jika mereka betul-betul beriman terhadap takdir Allah. Apapun musibah yang mereka ditimpakan oleh Allah kepada mereka, kalau mereka beriman terhadap takdir Allah ini yang baik maupun yang buruk, maka mereka akan menerimanya dengan legowo. Nah, itu hakikatnya. Tapi masalahnya kebanyakan manusia, orang yang tidak sabar,
ketika Allah menimpakan rasa sakit kepadanya, penyakit, musibah yang tidak menyenangkan baginya, maka dia akan bersegera untuk apa? Ya, bersegera untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini adalah kesalahan yang fatal. Padahal dia diminta untuk bersabar ketika menghadapi musibah itu. Entah kebakaran atau berkaitan dengan duniawi misalnya. Maka dia hanya diminta untuk bersabar, menerima takdir Allah tersebut. Ya. Makanya sudah sampaikan kisahnya. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub, jamaah sekalian. Beliau ditimpa sakit selama 18 tahun. Belum berbaring di atas ranjangnya, yang hanya bisa dia gerakkan adalah lisannya saja. Walhamdulillah, dengan penyakit kulit yang beliau alami itu tidak menjadikan beliau berburuk sangka kepada Allah. Lantas juga tidak menjadikan beliau semakin jauh dari Allah. Justru belum memanfaatkan anggota badannya yang lain yang masih bisa untuk beliau gerakan untuk berzikir kepada Allah. Lisannya, lidahnya masih bisa bergerak. Makanya dengan itu beliau tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus ada pada diri kita, jemaah sekalian. Jangan kenikmatan saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, itu pun syukur-syukur kalau diingat. Tapi kebanyakan manusia banyak yang kufur. Makanya Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Betapa sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti pemahaman sebaliknya apa? Berarti banyak yang kufur terhadap nikmat Allah. Ya. Banyak yang kufur, jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya jangan sekali-kali kita ketika ditimpa musibah baru kita mengingat Allah, dan baru kita bahkan seakan-akan jamaah sekalian rahimakumullah, dia menyalahkan Allah. Tetapi dia lupa pada saat dia sehat, dia sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini merupakan fakta yang sesungguhnya. Ya, jika seseorang telah ditimpa penyakit, maka dia tidak akan bisa menyombongkan dirinya, ya, baik dengan tubuhnya, ya, hartanya ataupun jabatan. Memang jamaah, coba kita lihat orang yang mana ketika dia ditimpa musibah, maka akan hilang rasa kesombongan. Maka dia akan hilang akan hilang rasa ujubnya. Karena dia sadar diri. Ini kalau bagi yang sadar. Ya. Kalau dia sadar, oh iya, memang inilah ya nikmat yang Allah berikan, yang kadang-kala dia lupakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau seseorang jika selalu diberikan kesehatan, ya terkadang tanpa sadar dia akan membawanya kepada kesombongan, sebagaimana Fir'aun. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika selalu dalam keadaan ya diberikan kesehatan, tidak ada sesuatu yang menimpanya, maka ini akan dikhawatirkan akan menimbulkan keburukan, yaitu kesombongan yang ada padanya, sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun. Bagaimana sombongnya, congkaknya, dengan kekuasaan yang dia miliki, dia bisa mengatur A, B, dan C, dan seterusnya. Ya, sampai kekufuran yang besar, ya, kezaliman yang sangat besar, sampai apa? Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Itu menunjukkan bagaimana kesombongan yang ada pada Fir'aun. Nah, jangan sampai hal ini terjadi, jemaah sekalian. Ya, aku tidak pernah sakit, sehat aja. Apalagi misalnya kalau dia, anak meninggalkan sholat, alhamdulillah rezeki baik-baik saja, lancar. Jadi kalau antum mau rezekinya lancar, gak usah sholat. Misalnya Umar. Nah, iya mungkin bisa jadi, jamaah sekalian. Ya, boleh jadi dengan meninggalkan sholat akan sugih. Gak banyak kan yang sugih orang meninggalkan sholat.
Coba lihat, perhatian. Bahkan yang tidak beriman pun mereka banyak, bahkan termasuk dari 7 naga kata. 7 naga. Naga bisa kaya sekali. Nah, kenapa harus 7 naga? 7 kuda atau 7 bekantan misalnya, khas Kalimantan. Iya kan, 7 kuda, 7 ayam. Kenapa harus naga misalnya? Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iya, itu gasan mereka di dunia. Biarkan mereka menikmati surga mereka di dunia, tetapi di akhirat, mohon maaf, tidak tempat baginya. Kecuali Allah berikan hidayah dan petunjuknya sebelum dia mati, Allah memberikan hidayah dia masuk Islam. Nah, lain lagi kisahnya itu. Nah, ada pun orang-orang yang beriman, ya, penjara mereka itu di dunia. Ya. Penjara bagi orang-orang yang beriman itu di dunia. Tetapi ketika di akhirat, ketika mereka selama di dunia mereka mengerjakan kebaikan, ya, amal saleh dan sebagainya, maka hakikatnya mereka telah menanamkan pundi-pundi kebaikan yang telah mereka akan petik di akhirat nanti, sehingga mereka digolongkan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita pertama selalu senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ya. Nah, yang harus ada dalam benak kita, ya, tidak ada sedikit pun Allah menzalimi hambanya. Tidak. Tetapi hamba itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingat, musibah yang menimpa kita, kekurangan harta, kebakaran rumahnya misalnya, atau hartanya hilang misalnya, atau sakitnya bertahun-tahun, ingat, itu gasan Allah mengingatkan kita agar segera kembali kepada Allah. Nah, itu yang kita harapkan ketika ditimpa musibah, kita akan segera kembali kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Itu yang diharapkan. Tapi sangat disayangkan kalau ketika dia menerima musibah tersebut, justru dia semakin jauh dari Allah. Nah, ini sangat-sangatlah berbahaya dan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana menjenguk orang yang sakit itu akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak itu? Bagi yang menjenguk dan bagi yang dijenguk. Ya, orang yang sakit yang kita jenguk, orang yang menjenguk dan orang yang dijenguk itu, mereka akan sama-sama memiliki keutamaannya, memiliki manfaatnya, akan mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang yang menjenguk dan yang dijenguk, ya, itu akan menimbulkan apa? Rasa kasih sayang di antara mereka. Coba buktikan jemaah sekalian. Kira-kira dapat ketika pian pernah nggak mengunjungi saudaranya yang sedang sakit? Pasti kita pernah. Ya. Nah, coba rasakan jemaah sekalian rahimakumullah. Ketika seorang hamba itu, ketika dia saling mengunjungi satu sama lain, pasti akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara mereka sesama muslim. Nah, makanya, ya, segala hal yang bisa menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi segala hal yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada kaum muslimin, maka itu disyariatkan di dalam Islam. Termasuk menjenguk orang yang sakit, jamaah sekalian. Kan menjenguk orang yang sakit itu bagaimana kita menghibur dia, sehingga dia tidak memikirkan rasa sakit yang dia hadapi, tetapi akan timbul keceriaan pada dirinya karena dikunjungi oleh saudara. Ingat jemaah sekalian, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan kesembuhan yang cepat adalah rasa bahagia di dalam hatinya. Nah, makanya kalau orang sakit jangan sering ditekan. Ya. Makanya kan akan kita dapati dokter itu, ya mungkin ini bagian dari apakah memang ilmu dokternya,
Yang genting aja dia anggap oh tenang saja Pak. Ini hal yang biasa terjadi pada orang yang sakit. Tapi dia akan sembuh Pak. Karena saya yakin dengan hal ini Bapak akan sembuh dengan semangat yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan Bapak senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, siapa yang akan lekas sembuh dengan ucapan seperti itu? Ya kan akan senang orang. Coba bayangkan kalau pian datang salah dokter. Penyakit pian bahaya benar ini. Pas pertama kali masuk, apalagi dokter, saya ingin menyampaikan, iya, ulun sudah melihat tanda-tanda pian. Ini tanda-tanda pian segera mati. Esok kada kesini lagi sini. Nah, kayak apa nih dokter? Baru melihat wajahnya saja, wah ini tanda-tanda besok mati. Kayak apa ini? Nah kira-kira kalau dia mendapati dokter seperti itu, kira-kira besok datang lagi nggak? Kalau ada yang datang berarti ingin menguji nyali. Naam jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya ketika kita mengunjungi saudara kita, ya, maka usahakan hibur mereka. Wah, apalagi kalau sidin berisi hutang banyak. Pemilik hutang langsung, bismillah, akan saya ikhlaskan. Nah, baru sampai situ. Akan saya ikhlaskan. Yang saya, apa Pak? Akan saya ikhlaskan. Pian, apa Pak? Gak jadi. Ya, taib adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allah. La ilaha
Allah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaknya kita melakukan sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Ya, di antaranya adalah dengan saling menjenguk satu sama lain. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumu tahabbabtum. Ya. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, hingga kalian beriman. Ya, artinya apa? Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan masuk ke dalam surga. Ini syarat yang mutlak. Hanya orang yang beriman saja yang masuk ke dalam surga. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu. Ya. Dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Artinya apa? Tidak dikatakan keimanan seseorang itu sempurna jika mereka tidak saling menyayangi. Maka untuk meraih keimanan yang sempurna adalah dengan seseorang itu saling menyayangi, saling mencintai. Nah, kata beliau, awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah aku tunjukkan, ya? Maukah aku tunjukkan sesuatu yang mana apabila engkau melakukannya, mengerjakannya, niscaya kalian akan saling mencintai, saling menyayangi. Yaitu kata Nabi, afsus salam bainakum, yaitu engkau menyebarkan salam di antara kalian. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, jika saja menyebarkan salam itu, ya, menimbulkan kasih sayang, ya jamaah sekalian, ada yang kira-kira orang yang menebarkan salam tidak saling menyayangi? Tidak, pasti akan menimbulkan kasih sayang di antara mereka. Nah, semarah-marahnya kita lawan orang, tapi kita berusaha untuk mengucapkan salam. Ini adalah bagian upaya kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Nah, sekedar mengucapkan salam itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Lalu apalagi jika seseorang itu mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, maka tentu dia yang sakit itu akan semangat, ya. Tentu dia akan merasa diperhatikan. Tentu dia akan semakin berterima kasih kepada kita. Mungkin dia awalnya melihat, oh dia ini musuhnya dia. Tapi ketika dia datang, oh dia lupakan itu semua musuhnya. Ini salah satu hikmah daripada seseorang yang mengunjungi saudaranya. Memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya itu bagian daripada amal soleh. Apalagi sampai menimbulkan rasa kasih sayang di antara mereka. Ya, makanya jamaah sekalian rahimakumullah, jangankan dia menjenguk saudaranya yang sakit, dia menghubungi saja, menanyakan keadaannya, wah itu sudah senang. Nah, sebagaimana yang mencontohkan pertemuan kemarin. Misalnya, ketika kita jamaah kita yang sudah sering kita lihat di tempat kita, nah, hikmah sholat berjamaah kita saling mengenal satu sama lain. Ya, kita saling bertatap muka, saling melihat, saling bertegur sapa di masjid, di kajian. Tapi dalam beberapa pekan, 3 hari, 4 hari, kadang melihat sidin. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pasti kita akan bertanya satu sama lain, kok Bapak Fulan itu kadidah hadirnya hari ini? Sudah berapa hari ini? Takutnya ada apa-apa. Ya, opinanya sidin sakit lah, ayo coba kita kunjungi. Atau kita hubungi aja Gin, kita teleponan. Akhirnya kita telepon, Assalamualaikum Pak, mohon maaf lah Pak lah. Nah, dalam beberapa hari ini ulun kami jamaah nih,
saling bertanya. Khadidah melihat pian lagi nah di masjid. Maaf Anda bertakun pian sakitkah atau kayak apa? Nah, kalau ditanya itu pasti orang yang menerima telepon tadi dia akan merasa senang. Masya Allah Anda diperhatikan gitu. Dia akan merasa bahagia. Apalagi dia benar-benar sakit, maka akan sakit dia itu akan semakin diringankan. Ya, maaf jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu faktor orang itu bisa sembuh dengan cepat, jamaah sekalian rahimakumullah, itu dengan seseorang itu berpositif thinking. Ya, hatinya selalu diliputi dengan kebahagiaan, tidak ada beban di dalam hatinya. Nah, salah satu meringankan beban itu adalah dengan kita memasukkan kebahagiaan, setidaknya menjenguknya atau menghubunginya. Akhirnya ditanya, oh iya nggih, ulun beberapa hari ini kada ke masjid, ulun sholat di rumah aja, karena ulun kada kawa ke masjid dengan sebab A, B, C, dan D. Oh iya, makanya kami jamaah ini saling bertahunan. Insya Allah kami jamaah akan mengunjungi pian besok. Ya, nah, siapa yang kada senang dengan itu? Ya. Atau misalnya dengan yang lain, pian dalam beberapa hari tidak bisa hadir, kada ke masjid. Nah, pinanya sakit kafir, kada. Ulun lagi keluar kota, ulun ada begawi. Nah, dan itu juga jamaah sekalian rahimakumullah, kita bisa menjelaskan itu, menanyakan sekaligus kita juga yang ditanya itu menjelaskan posisi kita. Kenapa? Supaya menghilangkan yang namanya suudzon. Nah, namanya manusia ini kadang yang didahulukan itu apa jemaah sekalian? Suudzon, itu yang membuat hati itu menjadi sempit. Nah, ada kawan yang kada datang ke masjid, pinanya sudah lemah imannya. Misalnya, tahu sidit. Oh, pinanya itu tuh sibuk dengan dunia. Ya sudah, biarkan dia saja hidup dengan dunia, mudahan mati di dunia. Ya memang mati di dunia, mau mati di mana lagi? Ya. Nah, kada boleh seperti itu. Jangan langsung menjustis kawan apabila dia tidak hadir, langsung kita berbus. Enggak, maka perlu namanya tadi tabayun itu. Telepon. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana kepedulian kita. Dan dia akan merasa terhormat ketika kita menelponnya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, setidaknya pian harus punya nomor kawan sesama masjid, sesama jamaah, minimal 1 2 orang kah. Nah, tidak mesti semuanya sih, tapi 1 atau 2 orang. Kalau ada yang seperti ini nanti. Iya jamaah sekalian rahimakumullah. Atau minimal DKM misalnya. Nah, biasakan jamaah yang ditanya DKM-nya, Pak ini kemana? Atau bahkan jamaah kalau bisa di masjid itu ada kan ada grupnya juga kan. Nah di grup itu saling berhabaran, saling bertanya. Masya Allah, begitu indahnya Islam itu jamaah sekalian. Ya, dalam satu grup itu menjadi hidup, tidak mati, kan ada grup yang mati. Ya, sekalinya apa? Kenapa? Ya, adminnya menonaktifkan. Sekalinya memang menonaktifkan. Jangan dinonaktifkan lah. Ya. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang menyebabkan kita saling menyayangi satu sama lain. Ya. Oleh sebab itu, ya, maka perlunya kita untuk saling memperhatikan satu sama lain. Tapi ingat, memperhatikan itu jangan memilah dan memilih. Oh ini berduit si Dini, ayo kita kunjungi. Oh ini kada berduit, kada usah. Jangan. Kada boleh seperti itu. Nah, kita sesama muslim. Nanti di surga nanti nggak ada ini gasan orang kaya. Tidak, semuanya sama. Nah, makanya apalagi kalau sholat kita kira siapa yang, apakah hanya orang yang berduit saja di soft terdepan? Kada, siapa yang dahulu maka itulah yang mendapatkan keutamaannya. Ya, bagi yang pernah melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, ketika kita berada di Masjidil Haram, itu sudah kita tidak akan mengenal lagi orang dengan jabatan-jabatan mereka yang tinggi. Ya, semuanya dalam balutan kain ihram yang berwarna putih sebarataan.
Kadidah yang memakai pakaian yang terbuat dari emas, ya memang dilarang. Kada boleh laki memakai pakaian yang terbuat dari emas misalnya. Ada kira-kira pakaian terbuat dari emas? Nah, atau menunjukkan dituliskan ihramnya saya bupati. Mau bupati ke, mau presiden ke, enggak diperhatikan di situ. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian rahimakumullah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu siapa? Orang yang paling bertakwa, jamaah sekalian. Maka memilih kawan untuk dijenguk itu jangan yang berduit. Kadidah seperti itu. Boleh jadi yang kadidah berduit itulah yang ikhlas memang berkawan dengan kita. Justru dialah yang memperhatikan kita. Kenapa? Tidak ada hal yang dia sombongkan, tetapi murni dia membantu kita, menolong kita, memperhatikan kita karena Allah. Bahkan mereka yang lebih ikhlas, insya Allah, tidak memukul rata ya. Tetapi umumnya demikian. Ya, baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Pembahasan tentang hadis yang kelima. Wa idza marida fa'udhu, apabila kita mengunjungi orang yang sakit, maka hendaknya kita, diperintahkan untuk menjenguknya. Ini sangat luas pembahasannya, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hadis-hadis tentang pahala yang akan diraih bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pertemuan kali ini. Kita langsung tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.